Are you ready? Teman pemilih, jumpa lagi dalam Ngode Ngobrol Demokrasi KPU Kota Pasuruan. Episode kali ini saya ditemani oleh anggota Bawaslu Kota Pasuruan, yaitu Mas Sofyan Sauri ya. Ya, betul. Sofyan Sauri. Bagaimana kabar? Sehat, Mas? Alhamdulillah fine. Puji Tuhan, alhamdulillah fine, sehat sehat, semua. Itu walafiat. harapan dan doa kita ya. Ya. Baik, Mas Sofyan. Siap. Ngapain nih Bawaslu? Hari-hari begini tahapannya sudah selesai. Betul. Kalau kita di Bawaslu itu ya hari ini kalau di divisi saya Ya. Mas Sofyan divisi apa? divisi PPPS, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Oke. Ya. Kemarin kita di divisi PPPS sudah memfollow up. Ya, kemarin kan ada pelanggaran netralitas ASN nih yang kemarin. Ya, Dalam pilkada ya? pilkada kemarin. Ternyata kita telusuri di webnya BKN, kita kan langsung kalau dulu di KASN ya, kan karena sudah dibubarkan kita langsung ke BKN. Itu sudah keluar surat keputusan. Dari Ya. surat keputusan, nah, kita kalau runtutnya waktu itu kita melakukan kajian permasalahan, kajian pelanggaran dan sebagainya, kita serahkan ke BKN melalui BKN online-nya. SBT namanya, sistem berintegritas apa gitu ya, lupa saya. Itu di BKN. Dari BKN ditelaah kembali, dari BKN itu ditelaah kembali dan terus BKN memberikan surat rekomendasi ke daerah, ke BKD untuk dikaji ulang. Apakah memang betul sesuai dengan temuan itu sesuai dengan undang-undang yang ada, undang-undang lain yang kalau kita pakai ya, undang-undang lain tentang ASN. Ternyata per tanggal 2 per April kemarin ya, tanggalnya kurang pasti, per April tahun 2025 Pemkot Kota Pasuruan itu sudah memberikan surat balasan. Dari surat balasan ada apa ya, semacam sanksi ringan kepada yang bersangkutan, yang terlibat tadi. ya. Setelah itu setelah ada balasan dari pemerintah daerah Kota Pasuruan, BKN baru menyatakan penjatuhan sanksi dari yang bersangkutan. Jadi kalau begitu kegiatan divisi hukum tadi itu, Divisi penanganan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. itu bekerjanya adalah ketika terjadi pelanggaran. Ya. Sebelum itu pengawasan aja ya. Nah, Pengawasan. ketika terjadi pelanggaran ditemukan atau dicurigai, Ya. itu Patut dicurigai. patut dicurigai. Itu baru dilakukan Kajian. ya, kajian, kemudian baru tindak lanjut Ya, berikutnya betul. yang akhirnya tadi Ya, kalau iya akhirnya ada sanksi. betul. Oke. Selain itu juga Bu Niken ya, biasanya kita di PPPS itu kemarin juga mengkaji tentang aturan Perwali. Perwali nomor 1 tahun 2024 itu ya tentang pemasangan pemasangan APK alat peraga ya. ya. Tuh, ternyata di situ ada diskresi di mana kita menelaah dan mengaji ada diskresi di pasal 1 ayat 12. Bagaimana itu, Pak? Bahwasanya di pasal 2 ayat 1 pasal 2 ayat pasal 1 ayat 12 itu berbunyi bahwasanya definisi APK itu adalah sesuatu yang memuat citra diri dan sebagainya ya, yang telah dibiayai dan
apa ya, difasilitasi oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten daerah kota, ya. kota dan dibiayai oleh anggaran belanja daerah. Itu ada kekosongan hukum, kita memandangnya seperti itu. Karena berarti APK itu yang disebut APK bahwasanya yang difasilitasi oleh KPU. Ya. Betul. Dan dibiayai oleh anggaran belanja daerah. Itu yang disebut APK. Kalau mereka para calon masang secara mandiri, bukan APK. Berarti tidak masuk dalam aturan itu. Iya, gak masuk. Nah, kalau mereka memasang di tempat-tempat yang dilanggar, dia ngelaknya ini bukan APK, ini sosialisasi. Betul. Iya. Kita ada diskresi, makanya kemarin itu cepat kita, oh ini kita kalau melaksakan ini walaupun peraturannya ada yang ditentukan jalan-jalan apa saja yang boleh dan tidak. Itu kita juga bisa menindak. Seperti itu. Ya, memang perlu ada kajian-kajian khusus tentang aturan-aturan yang biar tidak tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain. Nah, ini perlu kerja ekstra ini di tataran semua penyelenggara, pihak, baik penyelenggara ataupun stakeholder yang lain yang berkaitan dengan perwali dan lain-lain itu. Makanya kemarin kita sempat audiensi sih dengan Kesbangpol karena kita kan dengan penghubung pemerintah antara penyelenggara pemilu dengan KPU maupun Bawaslu, itu penghubungnya adalah di Kesbangpol kan ya. Kita sudah audiensi, kita ngomong dan sebagainya seperti yang saya utarakan tadi. Maka kami berharap ada semacam FGD, ya, FGD antara penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan stakeholder yang terkait tentang APK itu, termasuk perizinan, termasuk Satpol PP ya. dan Dishub dan sebagainya. Itu nanti kita mengusulkan, kita minta difasilitasi lah dari Pemkot untuk bisa menghasilkan betul-betul ada produk hukum yang bisa mengatur secara tegas. Jadi biar nanti geraknya itu tepat sasaran dan benar. Ya. Tidak ada yang merasa mau ditindak dia tindak. Kalau tidak ditindak ini di mana? Bawaslunya. Ditindak itu kok nggak masuk dalam aturan perwali ya. Kalau di dalam lingkup Bawaslu ya. Kalau dari KPU, masa KPU memfasilitasi semua calon yang ada. Kalau kemarin 320 ya. 61, masa difasilitasi semua? Nggak mungkin toh, kan gitu. Jadi kami sudah menyusun draft. Sejujur saja kita sudah sedikit bocoran ya. Kita sudah menyusun draft aturan perwali itu. Kita sudah menyusun ada beberapa bagian yang harus dirubah. Menjadi bahan FGD itu tadi. Itu. Oke. Baik. Begitu yang dilakukan Bawaslu. Ini ada tiga orang pasti punya kegiatan sendiri-sendiri ya. Mas Sofyan tadi berkaitan dengan itu dan ternyata dari bidangnya sudah menemukan beberapa hal yang ada tindak lanjutnya, ada hasilnya. Mudah-mudahan FGD bisa terlaksana, terfasilitasi. Semoga segeranya. Sehingga nanti kalau tahapannya tiba lagi, tidak usah terjadi kebingungan dalam menjalankan tugas pengawasan. Begitu Mas Sofyan. Baik, teman pemilih, itu tadi hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal ini di divisinya Mas Sofyan Sauri. Jangan lupa tetap memberikan komentar yang bijak ataupun masukan-masukan untuk kebaikan podcast kami Ngobrol Demokrasi KPU Kota Pasuruan, dan kami tunggu ide-ide cemerlang atau request siapa yang kira-kira harus kami
undang lagi dan duduk di kursi narsum. Demikian teman pemilih, kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Mas Sofyan, terima Siap. kasih. Ya, Monggo demikian. boleh diunjuk Siap. minumannya. Sampai jumpa, tetap sehat Mas Sofyan.